Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Kurnia Gustiawan. Di sini saya akan membahas soal ujian tengah semester genap pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh dosen Ibu Anissa Ada Minaryanti, SEMAK AKCA. Langsung saja kita lihat soal nomor 1. Pada soal nomor 1, terjadi transaksi yang dilakukan oleh PT Lugina terkait dengan persediaan barang dagang selama bulan Juli 2019. Pada tanggal 1 bulan Juli, ada persediaan awal sebanyak 5.000 unit, per unitnya seharga 2.400. Lalu tanggal 10 ada pembelian sebanyak 7.000 unit dengan harga per unitnya 2.500. Lalu pada tanggal 15 ada pembelian sebanyak 3.000 unit, harga per unitnya sebesar Rp2.800. Tanggal 20 ada penjualan sebanyak 8.000 unit, tanggal 25 ada pembelian sebanyak 2.000 unit, harga per unitnya 2.900. Lalu tanggal 28 ada penjualan sebanyak 6.000 unit. Selama bulan Juli 2019, barang dagangan dijual dengan harga 5.000 per unit. Lalu kita diminta untuk membuat harga pokok persediaan akhir barang dagang dengan metode FIFO dan average. Lalu kita menentukan laba bruto yang diperoleh oleh PT Lugina selama bulan Juli 2019. Di sini kita bisa lihat bahwa penjualan pada tanggal 20 dan 28 itu harga per unitnya adalah 5.000. Jadi kita tinggal mengkalikan saja 8.000 unit dikali 5.000 yaitu 40 juta. 6.000 unit dikali 5.000 yaitu 30 juta. Sehingga penjualan PT Lugina pada bulan Juli itu adalah 70 juta. Harap diingat ya, karena 70 juta ini akan kita bawa ketika menghitung laba bruto. Langsung kita lihat cara mengerjakan laporan persediaan akhir metode FIFO dan average untuk soal nomor 1 ini. Kita masuk untuk mengerjakan laporan persediaan barang dengan metode FIFO atau first in first out, di mana barang yang pertama kali masuk merupakan barang yang pertama kali juga keluar. Pada tanggal 1 Juli ada persediaan awal sebanyak 5.000 unit dengan harga Rp2.400 per unit, sehingga ada jumlah persediaan barang itu sebesar 12 juta. Lalu tanggal 10 ada pembelian sebanyak 7.000 unit dengan harga per unitnya 2.500, sehingga total dari pembelian unit tersebut 17.500.000. Tetap diturunkan dulu yang 5.000 unit saat persediaan awal, 2.400 harga persediaan awal, 12 juta jumlah persediaan awal. Lalu masukkan di bawahnya 7.000 unit pembelian, 2.500 harga per unitnya, dan 17.500.000 total pembelian. Lalu pada tanggal 15 terjadi juga pembelian sebanyak 3.000 unit dengan harga Rp2.800 dan total 8.400.000. Ditulis kembali dari awal persediaan sebanyak 5.000, lalu harga 2.400 dengan total 12 juta, lalu diturunkan lagi pembelian pada tanggal 10 sebesar 7.000 unit dengan harga 2.500 dan total 17.500.000. Lalu barulah diturunkan pembelian tanggal 15 dengan sebanyak 3.000 unit dengan harga Rp2.800 dan total 8.400.000. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 20 di mana terjadi penjualan sebanyak 8.000 unit. Kita harus ingat bahwa laporan persediaan ini merupakan
metode FIFO, di mana yang pertama kali masuk merupakan pertama kali juga yang keluar. Karena terjadi pembelian sebanyak 8.000 unit, kita ambil 5.000 unit ini dari saldo persediaan awal, yang ini dengan harga 2.400 dan total 12 juta. Habislah persediaan awal tersebut. Lalu kita ambil lagi 3.000 unit dari 7.000 unit atas pembelian tanggal 10 dengan harga Rp2.500. Dihasilkanlah total 7.500.000. Lalu kita masukkan ke persediaan. 4.000 ini adalah dari 7.000 dikurangin 3.000 karena sudah dijual menghasilkan 4.000 dengan harga 2.500 per unit, sehingga jumlahnya 10 juta. Lalu 3.000 ini adalah turunan atau hasil dari pembelian tanggal 15 dengan harga 2.800 per unit, menghasilkan total 8.400.000. Masuklah kita ke tanggal 25, terjadi pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga 2.900 per unit dan total 5.800.000. Lalu kita masukkan, turunkan dahulu 4.000 dan 3.000 ini. Sesudah diturunkan, baru kita masukkan pembelian 2.000 unit ini dengan harga 2.900 dan total 5.800.000. Jadi selalu turunkan dahulu persediaan-persediaan yang tersedia di gudang. Masuklah kita ke tanggal 28, di mana terjadi penjualan sebanyak 6.000 unit. Yang pertama, kita harus ingat persediaan yang awal itu apa. Di sini persediaan awal ada 4.000 unit seharga 2.500 dengan total 10 juta. Kita masukkanlah di sini. Karena ini terjadi penjualan sebanyak 6.000 unit, sehingga kita membutuhkan 2.000 unit lagi. Ambil dari bawahnya 4.000 itu, yaitu yang 3.000 atas pembelian tanggal 15 dengan harga 2.800 dan total 5.600.000. Barulah kita masukkan persediaan akhir 1.000 ini total dari 3.000 yang sudah diambil atau sudah dijual sebanyak 2.000, menghasilkan 1.000 unit dengan harga Rp2.800 per unit dan total 2.800.000. 2.000 ini merupakan turunan dari sini hasil pembelian tanggal 25 dengan harga per unit 2.900 dan total 5.800.000. Lalu pada tanggal 31 terjadilah atau adanya persediaan akhir sebanyak 3.000 total dari 1.000 unit ditambah 2.000 unit, lalu 2.800.000 ditambah 5.800.000, 8.600.000. Sekarang kita menghitung nilai persediaan akhir HPP dan laba bruto metode FIFO. Yang pertama, nilai persediaan akhir sebesar 8.600.000 ini didapatkan dari hasil akhir dari 2.800.000 ditambah 5.800.000. HPP ini atau harga pokok penjualan ini didapatkan dari hasil 12 juta ditambah 7.500.000 sebesar 19.500.000 untuk penjualan tanggal 20, lalu 10 juta ditambah 5.600.000 sebesar 15.600.000 hasil dari penjualan tanggal 28, sehingga didapatkanlah hasil sebesar 35.100.000. Lalu kita menghitung laba bruto yang rumusnya merupakan penjualan dikurangin HPP. Penjualan itu yang tadi sempat saya singgung di awal sebesar 70 juta dikurangin 35.100.000
sehingga mendapatkan hasil 34.900.000 yang merupakan laba bruto dengan metode. Sekarang kita masuk ke laporan persediaan barang dengan menggunakan metode average atau rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, setiap ada pembelian, maka persediaan ditambah, tetapi jika ada penjualan, maka persediaan dikurang. Dan harga per unitnya didapatkan dari jumlah persediaan awal dibagi dengan kuantitas barang. Langsung saja kita masuk ke transaksi tanggal 1 Juli, di mana ada persediaan awal sebanyak 5.000 unit dengan harga 2.400 per unit dan didapatkan hasil sebesar 12 juta. Lalu tanggal 10 ada pembelian sebanyak 7.000 unit dengan harga 2.500 per unit dan dihasilkanlah jumlah pembelian sebanyak 17.500. Seperti yang tadi saya singgung, di metode average ini setiap ada pembelian, persediaan otomatis ditambah. Sehingga 5.000 unit ditambah 7.000 unit merupakan 12.000 unit. Lalu untuk mencari harga per unitnya, kita tambahkan dahulu jumlah persediaan awal pada tanggal 1 sebanyak 12 juta, lalu ditambah 17.500.000 atas pembelian di tanggal 10, menghasilkan total 29.500.000. Lalu untuk mencari harga per unitnya, 29.500.000 dibagi 12.000 unit, sehingga didapatkanlah harga per unit produknya Rp2.458. Lalu masuk ke tanggal 15 Juli, terjadi pembelian sebanyak 3.000 unit dengan harga per unitnya Rp2.800, menghasilkan total 8.400.000. Sama seperti tanggal 10, caranya ada persediaan sebanyak 12.000 ditambah 3.000 unit, menghasilkan persediaan sebesar 15.000 unit. Lalu kita hitung jumlah persediaannya, yaitu 29.500.000 ditambah 8.400.000, menghasilkan total 37.900.000. Lalu sekarang kita tinggal bagi jumlah persediaan ini dengan kuantiti sebanyak 15.000, menghasilkan 2.527 untuk harga per unitnya. Masuk kita ke tanggal 20, adanya penjualan sebanyak 8.000. Langsung saja dikurang 15.000 persediaan dikurangi penjualan sebanyak 8.000 dengan harga 2.527 per unit, menghasilkan total 20.213.000 sekian. Didapatkanlah hasil persediaan 7.000 karena yang asalnya 15.000 persediaan dikurang penjualan 8.000, dihasilkanlah 7.000 per unit sisa persediaan dengan harga per unitnya Rp2.527 dan total jumlah persediaan 17.686.000 sekian. Lalu kita masuk ke tanggal 25, terjadi pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga 2.900 dan total 5.800.000. Langsung saja ditambah 7.000 unit persediaan akhir kemarin, ditambah pembelian 2.000 unit, menghasilkan 9.000 unit. Lalu kita totalkan jumlah persediaan pada pembelian 5.800.000 ditambah 17.686 menghasilkan 23.486.
Lalu kita bagi untuk menghasilkan atau mendapatkan harga per unitnya. 23.486 ini dibagi dengan 9.000 unit menghasilkan Rp2.610 untuk harga per unitnya. Masuk kita ke tanggal 28, adanya penjualan sebanyak 6.000 unit. 6.000 unit ini kita dapatkan dari 9.000 persediaan akhir kemarin dengan harga 2.610 dari sini menghasilkan jumlah penjualan 15.657. Lalu didapatkanlah persediaan akhir barang dagang 9.000 dikurangi 6.000 karena sudah dijual 3.000 unit dengan harga 2.610 rupiah menghasilkan total 7.828.000 sekian. Lalu hasil akhir persediaan barang dagang dengan metode average ini 3.000 unit dengan jumlah persediaan atau totalnya 7.828.000 sekian. Sekarang kita masuk ke nilai persediaan akhir, HPP, dan laba bruto. Nilai persediaan akhir ini kita dapatkan dari sini hasil akhir persediaan barang. Lalu HPP ini kita dapatkan dari hasil penjualan atau total penjualan 20.213 dari tanggal 20. Lalu 15.657 ini adalah hasil penjualan pada tanggal 28. Sehingga HPP pada metode average ini didapatkan sebesar 35.871.000. Lalu kita menghitung laba bruto yang rumusnya merupakan penjualan dikurangin HPP. Penjualan ini ada di soal sebanyak 70 juta dikurangi HPP sebesar 35.871 sehingga menghasilkan laba sebesar 34.128.000. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2 yaitu rekonsiliasi bank. Di soal nomor 2 ini ada catatan pembukuan CV Villa Broiler yang memiliki saldo simpanan di bank sebesar 60.665.000, sedangkan menurut catatan di bank saldo tersebut berjumlah 69.820.000. Hal-hal yang menimbulkan perbedaan ini antara lain ada beberapa poin. Sebelum masuk ke rekonsiliasi atau mengerjakan rekonsiliasi, kita mengerjakan dahulu book balance dan bank balance-nya agar memudahkan kita mengerjakan rekonsiliasi nanti. Yang pertama, kita tulis dahulu saldo awal dari book balance atau saldo awal dari perusahaan dan saldo awal dari bank. Saldo awal perusahaan sebesar 60.665.000 dan saldo awal bank sebesar 69.820.000. Lalu yang terjadi atau perbedaan-perbedaan diakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah perusahaan telah menarik cek sebesar 3 juta. Jumlah ini sampai tanggal penutupan belum diuangkan si pemegangnya. Transaksi ini disebut dengan OSC, sehingga dicatat di bagian bank balance sebesar 3 juta. Dihasilkanlah 69.820.000 ini dikurangi outstanding check sebesar 3 juta, didapatkan hasil 66.820.000. Lalu poin B, perusahaan telah memperoleh pembayaran dari langganan sebesar 7.500.000. Jumlah tersebut belum terdapat dalam catatan bank, sehingga transaksi ini dicatat kembali di bank atau disebut defisit in transit sebesar 7.500.000. Dihasilkan 74.320.000 dari hasil 66.820 ditambah 7.500.000.
Lalu kita masuk ke poin C. Bank telah menerima pelunasan wesel tagih beserta bunganya dari pelanggan sebesar 18.800.000. Wesel tagih tersebut memiliki nilai nominal 18.500.000. Karena itu piutang punya bank, berarti ditulis di bagian book balance atau saldo perusahaan akun receivable sebesar 18.500.000. Dihasilkanlah 79.165.000 dari hasil pertambahan saldo awal perusahaan sebesar 60.665.000 ditambah piutang 18.500.000. Lalu ada interest income sebesar 300.000 menghasilkan total sebesar 79.465.000. Lalu kita masuk poin D. Perusahaan telah mengeluarkan cek untuk melunasi hutangnya kepada PD Lugina sebesar 9.600.000. Tetapi oleh petugas pembukuan salah tercatat sebesar 6.900.000. Cek tersebut telah diuangkan ke bank. Transaksi yang terjadi di poin D ini berarti kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau correction. Sehingga persamaannya yaitu correction sebesar 2.700.000 menghasilkan 76.765.000 dari hasil 79.465.000 dikurangi kesalahan pencatatan sebesar 2.700.000. Lalu kita masuk ke poin E. Petugas bank telah membuat kesalahan dalam mencatat cek yang dikeluarkan, yaitu cek sebesar 2 juta hanya tercatat sebesar 200.000. Yang poin E merupakan kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank, sehingga pencatatannya atau persamaannya ditulis di bagian book bank balance. Correction sebesar 1.800.000 menghasilkan 72.520.000 dari hasil pengurangan 74.320 dikurangi kesalahan pencatatan 1.800.000. Sekarang kita masuk ke poin F. Perusahaan telah menerima pelunasan dari langganannya sebesar 4.600.000. Cek tersebut ternyata ditolak oleh bank dengan alasan dananya tidak cukup. Persamaan di poin F yaitu NSF sebesar 4.600.000 menghasilkan total 72.165.000. Hasil dari 76.765.000 ini dikurangi 4.600.000 saldo NSF. Kita masuk ke transaksi poin G. Perusahaan telah memperoleh bunga dari bank sebesar 380.000 atas simpanannya di bank. Perhitungan bunga ini belum dilaporkan ke perusahaan. Sehingga di bagian book balance atau saldo perusahaan kita tulis interest income sebesar 380.000 ditotalkan dengan hasil akhir ini menghasilkan sebanyak 72.545.000. Lalu kita masuk ke transaksi poin H. Bank membebankan 25.000 untuk biaya-biaya pembelian, buku cek, giro, dan lain-lain. Pembebanan belum terdapat dalam catatan perusahaan. Sehingga di bagian book balance atau saldo perusahaan kita tulis persamaan administrasi expense sebesar 25.000. Menghasilkan 72.520.000 hasil dari 72.545.000 dikurangi administrasi expense 25.000, sehingga didapatkanlah saldo akhir book balance dan bank balance ini 72.520. Sekarang kita masuk untuk mengerjakan rekonsiliasi bank CV Villa Broiler. Yang pertama, kita masukkan book balance saldo awal perusahaan sebesar 60.665.000. Lalu ada add atau tambahan yang terdiri dari not receivable atau akun receivable, interest revenue atau interest income, lalu ada interest revenue lagi.
Not receivable sebesar 18.500.000. Lalu ada interest revenue atau interest income sebesar 300.000. Lalu ada interest income lagi sebesar 380.000. Didapatkanlah hasil sebanyak atau sebesar 19.180.000. Book balance atau saldo awal perusahaan yang sudah ditambahkan beberapa 3 poin ini mendapatkan hasil 79.845.000. Lalu ada deduk atau kekurangan atau yang dikurang terdiri dari correction, NSF, dan administrasi expense. Correction sebesar 2.700.000, NSF 4.600.000, dan administrasi expense 25.000. Mendapatkan hasil 7.325.000. Ditotalkanlah 79.845.000 ini dikurangi 7.325.000 menghasilkan total 72.520.000. Hasil ini harus sama dengan hasil di book balance dan bank balance yang kita hitung. Kita masuk untuk mengerjakan jurnal. Jurnal di rekonsiliasi bank ini kita hanya mencatat jurnal yang terjadi pada transaksi yang ada di perusahaan. Transaksi yang terjadi di perusahaan itu ada pada poin C, D, F, G, dan H. Pada poin C ada transaksi pelunasan wesel tagih beserta bunganya, sehingga jurnal yang terjadi yaitu atau akun-akun yang mempengaruhinya yaitu cash sebesar 18.800.000 to akun receivable dan interest income atau interest revenue sebesar 18.500.000 dan 300.000. Lalu di poin D ada transaksi perusahaan mengeluarkan cek untuk melunasi hutangnya, sehingga akun yang mempengaruhi atau jurnalnya yaitu akun payable to cash sebesar 2.700.000. Lalu di poin F, perusahaan telah menerima pelunasan dari langganannya sebesar 4.600.000, sehingga jurnalnya adalah cash to akun receivable sebesar 4.600.000. Lalu di poin G, perusahaan telah memperoleh bunga dari bank sebesar 380.000 dan jurnalnya cash karena perusahaan menerima uang interest revenue dikredit sebesar 380.000. Lalu yang terakhir poin H, bank membebankan 25.000 untuk biaya-biaya pembelian, buku cek, giro, dan lain-lain. Jurnalnya yaitu administrasi expense to cash sebesar 25.000. Sekarang kita masuk ke soal terakhir atau soal nomor 3 yaitu piutang. Di soal nomor 3 ini ada 4 perusahaan yaitu CV Pinasti, CV Lugina, CV Broiler, dan CV Makmur memiliki nilai nominal piutang masing-masing 50 juta, 60 juta, 90 juta, dan 120 juta. Tanggal terbit 3 Maret, 6 April, 12 Mei, 25 Juni dengan jangka waktu masing-masing yang berbeda dan bunga juga yang berbeda. Lalu khusus untuk CV Lugina dan CV Makmur memiliki tanggal diskonto dan bunga diskonto. Dari soal ini kita diminta untuk membuat nilai jatuh tempo, nilai diskonto, dan jurnal yang diperlukan. Sekarang kita langsung mengerjakan nilai jatuh tempo dari setiap perusahaan. Dalam menghitung nilai jatuh tempo, kita harus mengetahui dulu tanggal berapa jatuh tempo piutang tersebut. Yang pertama ada CV Pinasti, memiliki jangka waktu piutang 45 hari. Lalu tanggal terbit piutangnya itu 3 Maret. Dikurangilah, dalam bulan Maret itu ada 31 hari, sehingga 31 dikurangi 3, tanggal terbit 28. 45 hari itu dikurangi jangka waktu piutang 28, sehingga tanggal jatuh tempo CV Pinasti itu ada pada tanggal 17 bulan selanjutnya, yaitu bulan April.
Lalu kita menghitung NJT atau nilai jatuh tempo dengan rumus NM atau nominal piutang dikali I atau bunga, N yaitu jangka waktunya, dan 360 adalah jumlah hari dalam setahun. Piutang CV Pinasti sebesar 50 juta dikali bunga sebesar 6% dikali 45, yaitu jangka waktu piutangnya, dibagi 360 hari sama dengan 375.000 yang merupakan nilai jatuh tempo CV Pinasti. Selanjutnya kita menghitung NJT atau nilai jatuh tempo CV Lugina. Jangka waktu piutang CV Lugina itu 60 hari dengan tanggal terbit piutangnya 6 April. Dalam bulan April itu ada 30 hari, sehingga dikuranglah 30 dikurangi 6, 24. Karena ini belum jangka waktu dalam 60 hari, 60 hari ini dikurangi 24 sama dengan 36. Masih belum dalam jangka waktu 60 hari. Lalu setelah bulan April, bulan Mei ada jumlah hari 31, dikuranglah 36 dikurangi 31 menghasilkan tanggal 5 bulan berikutnya, yaitu bulan Juni, sehingga tanggal jatuh tempo CV Lugina itu pada tanggal 5 Juni. Lalu kita menghitung NJT-nya. Nominalnya sebesar 60 juta dikali bunga 9% dikali 60 hari per 360 hari sama dengan 900.000 total NJT CV Lugina. Sekarang kita masuk untuk menghitung NJT CV broiler. Jangka waktu piutang CV broiler itu 90 hari, yang tanggal terbitnya merupakan 12 Mei. Dan dalam bulan Mei itu ada 31 hari. 31 dikurangi 12 sama dengan 19 hari. Ini belum 90 hari kan? Langsung kita kurangi 90 dikurangi 19, 71. Masih belum 90 hari, kita masukkan lagi ke bulan selanjutnya. Bulan Juni itu ada 30 hari. 71 dikurangi 30, 41. Masih belum 90 hari. Kita masukkan lagi bulan Juli selanjutnya, yaitu ada 31 hari. 41 dikurangi 31 sama dengan 10 bulan berikutnya, yaitu bulan Agustus. Sehingga tanggal jatuh tempo piutang CV broiler itu pada tanggal 10 Agustus. NJT CV broiler 90 juta dari nilai nominal piutang dikali 12% bunganya dikali 90 hasil atau jangka waktu piutangnya per atau dibagi 360 hari menghasilkan 2.700.000 untuk NJT atau nilai jatuh tempo CV. Sekarang kita masuk ke CV Makmur untuk menghitung NJT-nya. Jangka waktu piutang CV Makmur yaitu 120 hari dan nilai terbitnya 25 Juni. Dalam bulan Juni itu terdapat 30 hari, sehingga 30 dikurangi 25 sama dengan 5. 120 hari ini dikurangi 5, 115. Masih belum jangka waktunya, masih belum mencapai 120 hari. Kita tambahkan lagi bulan Juli, ada total hari 31, dikurangi lagi menghasilkan 84, masih belum 120 hari. Kita tambahkan lagi bulan Agustus, ada total hari 31 menghasilkan total 53, masih belum dalam jangka waktu 120 hari. Kita tambahkan lagi bulan September dengan total hari 30, dikuranglah mendapatkan 23, sehingga tanggal jatuh tempo piutang CV Makmur itu pada tanggal 23 Oktober. Nilai jatuh temponya 120 juta nilai nominal piutang dikali 12% bunga dikali 120
hari atau jangka waktunya dibagi 360 hari menghasilkan 4.800.000 yang merupakan nilai jatuh tempo piutang CV. Sekarang kita masuk untuk menghitung nilai diskonto. Di sini ada dua perusahaan yang memerlukan didiskontokan, yaitu CV Lugina dan CV Makmur. CV Lugina memiliki nilai nominal wesel sebesar 60 juta dengan bunga 900.000 dari hasil yang sudah kita hitung ini. Didapatkanlah hasil piutang CV Lugina sebesar 60.900.000. Periode diskontonya yaitu 8 Mei tanggal diskonto, dan dalam bulan Mei itu terdapat 31 hari. 31 dikurangi 8 sama dengan 23. Lalu tanggal jatuh tempo 5 Juni. Didapatkan dari sini yang tadi kita hitung 5 Juni ditambahlah 23 ditambah 5 sama dengan 28, sehingga periode diskonto CV Lugina yaitu 28 hari. Lalu kita menghitung diskonto atas NJT 60.900.000 total nominal dikali 12% bunga diskonto dikali 28 hari periode diskonto dibagi 360 hari dalam 1 tahun sama dengan 568.400. Dikuranglah total nominal wesel atau piutang dikurang diskonto atas NJT menghasilkan total 60.331.000. Sekarang kita masuk untuk menghitung nilai diskonto CV Makmur. Nilai nominal wesel CV Makmur sebesar 120 juta dengan bunga 4.800.000 sehingga dihasilkanlah total nominal wesel 124.800.000. Lalu periode diskonto, tanggal diskonto CV Makmur itu 10 Agustus dikurangi 31 hari, jumlah total hari di bulan Agustus dikurang menjadi 21. Lalu bulan September 30 di sini adalah jumlah hari di bulan September. Oktober 23 ini merupakan tanggal jatuh tempo yang sudah kita hitung tadi, 23 Oktober ini. Lalu ditambahkanlah 21 ditambah 30 ditambah 23 menghasilkan 74 hari, sehingga periode diskonto CV Makmur ini adalah 74 hari. Diskonto atas NJT adalah 124.800.000 dari total nominal wesel CV Makmur dikali 18% bunga dikali 74 hari periode diskonto dibagi 360 hari dalam setahun sama dengan 4.617.600, sehingga dihasilkanlah 120.182.400 dari hasil nilai nominal wesel dikurangi diskonto atas NJT. Dapatkanlah hasil segini untuk nilai diskonto CV Makmur. Terakhir kita masuk ke jurnal. Pada tanggal 3 Maret di CV Pinasti mempengaruhi akun cash sebesar 50.375.000 to akun receivable dan interest revenue masing-masing sebesar 50 juta dan 375.000. Lalu pada tanggal 6 April di CV Lugina mempengaruhi akun cash di debit sebesar 60.900.000 dan di akun kredit, akun receivable dan interest revenue masing-masing 60 juta dan 900.000. Karena di CV Lugina ini ada diskonto sehingga ada jurnal tambahan pada tanggal 8 Mei yaitu cash sebesar 60.331.600 dan interest revenue di debit sebesar 568.400 to not receivable sebesar 60.900. Lalu pada tanggal 12 Mei CV Broiler mempengaruhi akun cash sebesar 92.700.000 to akun receivable dan interest revenue di kredit masing-masing sebesar 90 juta dan 2.700.000. Lalu tanggal 25 Juni di CV Makmur mempengaruhi akun yang sama seperti perusahaan yang lainnya yaitu cash sebesar 124.800.000
To akun receivable dan interest revenue masing-masing sebesar 120 juta dan 4.800.000, dan karena CV Makmur memiliki diskonto, ada jurnal tambahan yaitu cash sebesar 120.182.000 dan interest revenue di debit sebesar 4.617.000 to not receivable sebesar 124.800.000. Demikian penjelasan saya mengenai soal ujian tengah semester genap pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.